bagian berikut yang kita bahas, yaitu tentang trending dan flat. Pergerakan harga itu pasti memenuhi kondisi trending baik up atau down ataupun kondisi flat. Hal ini berlaku di acuan apapun. Kita contohkan misalnya di acuan weekly yang sedang up. Ini kondisinya trending up, lalu ada kondisinya saat flat. Demikian juga untuk acuan monthly-nya, yang di sini kondisinya flat, di sini kondisinya trending up. Lalu setelah kita mengetahui kondisi trending dan kondisi flat, apa yang akan kita manfaatkan dalam kondisi ini? Artinya, apa yang kita cari? Kondisi trending kah atau kondisi flat? Seperti prinsip dagang, kalau kita berbisnis, bukan berjudi ya, kita pasti mencari kondisi saat kita beli suatu barang itu dalam harga murah, jualnya dengan mahal. Jadi bukan beli mahal, jualnya lebih mahal. Itu pun kalau terjual lebih mahal. Kalau nggak terjual, ya rugi juga. Ya kecuali kita ya udah expert banget lah, artinya udah bukan newbie lagi. Jadi untuk kita yang baru belajar, yang seperti disarankan KG, bahwa yang benar itu buy di lower, sell di upper. Jadi yang kita cari itu sebenarnya kondisi yang flat. Kenapa flat? Karena kalau di kondisi flat itu, kita bisa dengan jelas menentukan batas-batas seandainya analisa kita salah. Demikian juga kita bisa tahu bahwa batas-batas itu tertembus atau memantul. Jadi untuk kondisi flat ini artinya kita bisa dengan jelas mengukur batas-batasnya. Ingat ya, upper lower itu hanya sebagai batas, bukan berarti bahwa harga di batas itu pasti akan tertembus atau tidak. Berbeda seandainya kita masuk pada kondisi trending. Artinya jika harga sedang naik, katakanlah contoh seperti ini. Harga sedang naik, memang benar kita pasti buy. Tapi kan buy kita ya, kalau buy-nya masih di sini ya masih bagus lah. Tapi kalau buy-nya di atas ini tiba-tiba harga berhenti, kita nggak pernah tahu. Jadi jika dalam kondisi trending kita masuk, tentunya analisa kita salah atau kondisi file kita kan mungkin sangat jauh lah, karena kita nggak pernah tahu harga itu akan berhenti di sini atau di mana gitu. Beda dengan jika kita masuk dalam kondisi flat seperti di sini yang monthly-nya flat. Nah, kita tahu bahwa harga itu pada saat di upper-nya mulai berbelok. Nah, kita tahu analisa kita akan salah jika harga atau sudah bermain di abnormalnya acuan kita yang flat tersebut. Contohnya seperti di sini. Nah, pada saat di lower ini, di lowernya monthly, ya kita hanya akan buy jika ada tanda berbalik. Jadi jika dia ada tanda berbalik, jika kita baru oke buy, tentunya analisa kita akan salah jika harga kembali menjadi abnormalnya acuan kita, yaitu monthly. Jika kita telah mengetahui kondisi yang kita cari yaitu kondisi flat, maka untuk acuan yang dalam kondisi flat tersebut, kita abaikan arah acuan tersebut. Ingat, arah acuan yang flat itu kita abaikan, kita hanya fokus ke upper lower yang flat tersebut sebagai batas. Hanya sebagai batas ya. Sekarang kita sudah sepakat bahwa kondisi yang kita cari ialah kondisi yang flat. Saya contohkan seperti kondisi yang ini, yang monthly-nya flat. Untuk kondisi flat, kita abaikan arah yang flat ini. Jadi acuan monthly ini kita abaikan. Kita hanya akan OP di upper dan lower-nya. Sekali lagi, hanya upper dan lower-nya. Jadi untuk kondisi flat, upper dan lower ini kita jadikan sebagai batas, lalu fokus kita ke acuan yang lebih kecilnya. Dalam hal ini yang flat monthly, fokus kita ke weekly. Jadi jika acuan weekly-nya yang trending up sampai di upper monthly-nya, jika ada tanda berbalik yaitu
MA-nya mulai berbelok, kita bisa cari kondisi selnya di sekitar sini. Demikian juga sebaliknya. Pada saat sampai ke lowernya, kita lihat apakah dia akan tembus ke bawah atau malah balik lagi. Jadi kita ikutin saja arahnya. Lalu, karena kondisi yang kita cari ialah kondisi flat, saya coba pindah ke time frame yang lebih besar lagi. Ini yang tadi kondisi yang flat. Oke. Seperti pembahasan kita, trending acuan monthly-nya, flat acuan monthly-nya, trending acuan monthly-nya. Oke. Lalu seandainya kondisinya flat ini yang kita tunggu. Ini kan acuan monthly. Lalu untuk kondisi yang begini, kan nggak mungkin kita nggak trading kan? Jadi kita bisa menggunakan acuan yang lainnya. Role-nya tetap sama. Cari kondisi yang sedang dalam, cari kondisi acuan yang dalam kondisi flat. Saya contohkan di sini yang acuan weekly-nya flat, acuan weekly-nya cenderung flat, weekly flat, yang di sini juga flat. Jadi di acuan apapun, yang penting kita cari kondisi yang flat terlebih dahulu. Setelah itu kita baru tentukan kondisi yang lebih besarnya, dan sambil mengamati kondisi yang lebih kecilnya lagi. Seperti rule yang sebelumnya, setelah kita mengetahui kondisi flat seperti di sini acuan weekly flat, acuan weekly flat, acuan weekly flat, acuan weekly flat, dan setelah ada acuan weekly flat, kita lihat acuan yang lebih besarnya lagi, yaitu acuan monthly. Dalam hal ini monthly trending up. Oke. Sekarang kita contohkan kondisi flat yang di sini. Saya tandain dulu ya. Sekitar tanggal 24 Januari. Saya pindah ke time frame yang lebih kecil lagi. 24 Januari. Sekitar sini. Oke. Setelah kita ketahui bahwa kondisi flat ialah yang kita cari, dalam hal ini acuan yang flat weekly. Lalu, seandainya kondisi flat weekly yang kita cari, bagaimana kita memanfaatkan kondisi flat ini? Tentunya rule-nya masih sama, buy di lower, sell di upper, di acuan yang flat. Namun, kita harus menganalisa acuan yang lebih besar dari weekly. Dalam hari ini, monthly-nya kondisinya trending up. Nah, setelah kita mengetahui kondisi monthly trending up, weekly flat, saya tulis dulu. Tanggal sekitar 24 Januari. Arah monthly trending up, weekly flat. Weekly flat, monthly trending up. Sekarang kita fokus ke, karena acuan weekly flat, kita fokus ke acuan yang lebih kecil dari weekly, dalam hal ini acuan daily. Saya pasang dulu acuan daily-nya.
Nah, kita pasang acuan daily. Seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa arah flat kita abaikan arahnya, kita fokus ke acuan yang kecilnya, yaitu daily. Jadi karena kita ketahui bahwa kondisi arah monthly-nya up sebagai acuan besar, weekly-nya flat, kita fokus kita hanya akan buy di lower weekly jika arah daily-nya up. Jadi dalam hal ini sekitar di sini kita bisa OP buy dengan stop loss jika harga kembali ke abnormalnya. Artinya kita akan buy jika harga memantul di lowernya. Jika harga ternyata nggak jadi memantul malah menembus, ya harus kita cut loss. Jadi cut loss kita jelas sekitar di sini. Jadi cut lossnya bisa dengan pip atau pokoknya fleksibel lah. Jadi setelah kita ketahui bahwa analisa bitmap-nya dalam hal ini monthly up, kondisi flat yang kita cari sudah ada, fokus ke acuan kecil, ada tanda berbalik, kita baru OP buy. Jadi arah monthly trending up, weekly flat, buy jika SMA daily up di lowernya weekly. Demikian pembahasan untuk kondisi trending up. Nanti kita lanjutkan lagi.